Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Puji Tuhan. Saudara, Daud merupakan tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia memiliki pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita pun patut mengalaminya dan bisa belajar dari kehidupan Daud ini, saudara. Di dalam berbagai persoalan yang dialami, Daud selalu menjadikan Tuhan sebagai benteng dan tempat perlindungan. Ketika bahaya mengancam, Daud berdoa, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, bubur pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Bagi Daud, tidak satu pun atau seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi jaminan pertolongan dan keselamatan bagi jiwanya. Itulah sebabnya ia berkata, "Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Daud sungguh percaya dan sadar apabila manusia menjadi tua, akan menjadi beban keluarganya. Banyak orang tua di masa tuanya disia-siakan, terbuang atau tersisih dari anak cucunya. Di dalam pengharapannya, Daud memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Tuhan memberikan jaminan bahwa kita yang sudah lanjut usia pun tetap dikasihinya, saudara. Bahkan menjadi janji yang indah. "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Namun untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang indah ini, kita harus setia dan tetap setia sampai akhir hayat kita, saudara. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan, apalagi sampai bercabang hati dengan mengharapkan ilah lain atau manusia. Ketika keadaan kita terpuruk dan miskin pun, jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran kita untuk berharap pada pertolongan manusia. Sekalipun mereka itu orang kaya atau berpangkat, kita harus berani berkata, "Aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang." Saudara, hari-hari yang kita jalani di dunia ini tidak luput dari berbagai macam masalah dan kesulitan hidup. Sakit penyakit, krisis keuangan, kesulitan, penderitaan, kegagalan, dan bencana bisa saja terjadi tanpa diduga. Keadaan ini kadang bisa membuat rasa takut, khawatir, dan frustasi, sehingga banyak orang menyerah dan kehilangan pengharapan. Tidak sedikit orang menganggap bahwa tidak ada pertolongan lagi, tidak ada kesempatan lagi, bahkan hidup seperti di ujung tanduk. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Sesuram apapun hari-hari yang sedang kita jalani, sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan dan menguatkan percaya kepada Tuhan. Hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan di dalam hidup ini. Di dalam Kristus, kita memiliki rahasia hidup yang berkemenangan. Apakah itu, saudara? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Alkitab menyatakan bahwa sewaktu kita percaya dan mengaku bahwa Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa mengalahkan dunia. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan berbagai macam masalah dan pergumulan selama hidup di dunia ini. Saudaraku, tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hidup ini, karena janji Tuhan adalah jaminan bagi kita. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa Kristus sudah mengalahkan kuasa maut dan mematahkan kutuk dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itulah memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Namun supaya iman kita benar-benar mampu mengubah situasi, maka iman kita harus disertai dengan perbuatan atau ketaatan. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Iman yang disertai dengan ketaatan pasti menghasilkan kuasa yang dahsyat. Mari saudara, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mengetahui akan hari esok atau masa tua kita, masa depan kita. Janganlah kita takut, sebab Tuhan telah berjanji akan menjamin hidup kita sampai masa tua kita. Sebab hanya Tuhan yang kita percayai, Dia satu-satunya pengharapan hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, sampai kapanpun, sebab Tuhan jaminan hidup kami. Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Ajar kami senantiasa mendekat kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Yang sakit, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, buka jalan bagi mereka, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.